Halo Sobat Bapau, selamat datang dalam acara Bincang-Bincang ala Pandawa Artawirakusuma, Bapau. Bincang-bincang ini adalah bincang tentang pendidikan ataupun isu-isu di dunia pendidikan. Pada hari ini kita akan berbincang dengan teman saya, Dr. Insinyur Budi Susetyo, MSc. Beliau adalah teman saya sewaktu kami berada di Badan Akreditasi Nasional, itu di periode 2018 sampai 2022. Dan kemudian beliau melanjutkan menjadi sekretaris BAN PDM di tahun 2023 dan insya Allah akan berakhir di 2028. Senang sekali karena pada hari ini kita akan berbicara tentang akreditasi nasional untuk sekolah, madrasah, pendidikan usia dini, dan yang ingin pertanyakan adalah masih perlukah akreditasi? Tentunya akan sangat menarik perbincangan hari ini dan mari kita sapa narasumber kita, Dr. Budi Susetyo. Apa kabar, Dr. Budi? Halo, apa kabar Bu Kapri? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Mudah-mudahan juga Bu Kapri. Dan selamat berkenalan sahabat Bapau. Seperti yang tadi dikenalkan oleh Bu Kapri, saya Budi Susetyo, teman sahabat Bu Kapri ketika periode anggota BAN SM 2018-2022. Gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah apakah sampai hari ini, apakah akreditasi nasional ini benar-benar mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia? Bagaimana nih, Dr. Budi? Ya, terima kasih Bu Kapri. Alhamdulillah akreditasi ini masih melekat dengan pertanyaan apakah akreditasi ini masih diperlukan ya. Jadi saya kira sebagian besar masyarakat khususnya yang peduli dengan pendidikan ini masih sangat concern dengan akreditasi. Kenapa? Karena akreditasi ini khususnya untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. eh, Kita tahu bahwa tujuan akreditasi ini adalah sebetulnya selain ini adalah amanat dari undang-undang, khususnya Undang-Undang Sisdiknas sangat jelas sekali. Tetapi di balik itu sebetulnya ada payung besarnya ya, bahwasanya akreditasi ini sebetulnya adalah untuk memberikan suatu informasi kepada masyarakat. Karena ini ada tanggung jawab suatu lembaga pendidikan kepada masyarakat ini adalah suatu tanggung jawab moral, suatu tanggung jawab yang memang harus diberikan oleh lembaga pendidikan kepada masyarakat. Nah, akreditasi ini tentu saja akan mendorong transparansi apakah satuan pendidikan yang harus melayani masyarakat itu betul-betul sesuai dengan kualitas penyelenggaraannya atau tidak. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, akreditasi ini sebetulnya jelas-jelas amanahnya adalah untuk menjamin mutu pendidikan, untuk memastikan bahwa satuan pendidikan itu apakah sudah menyelenggarakan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau belum. Standar nasional pendidikan tentu saja yang dimaksud yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang ketiga, akreditasi ini sebetulnya juga tujuannya adalah untuk memacu perbaikan yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya berhenti pada saat setelah selesai diakreditasi saja, tetapi justru akreditasi ini diharapkan menjadi masukan bagi satuan pendidikan. Dari waktu ke waktu dia harus memperbaiki diri. Dan yang terakhir menurut saya, dengan akreditasi ini hasilnya bisa dipakai untuk pemetaan. Pemetaan baik bagi masyarakat, bagi pemerintah, mana sekolah-sekolah yang masih harus diperbaiki, apa yang harus diperbaiki, apa kekurangannya, dan lain sebagainya. Kurang lebih itu, Bu Kapri, Baik. tentang tujuan akreditasi ini. Oke, berarti banyak sekali manfaatnya tentunya kalau sebuah sekolah itu sudah diakreditasi. Oke, Iya. nah yang saya ingin
highlight ini adalah tadi Dr. Budi bicara tentang standar pendidikan, berarti dan juga bicara tentang transparansi. Berarti kita ingin masyarakat mungkin tahu ini sebetulnya sekolah itu sudah benar atau tidak gitu loh ya, sudah sesuai dengan standar atau tidak. Pertanyaan saya yang kedua adalah sebetulnya bagaimana dengan kualitas dari asesor dari Badan Akreditasi Nasional itu sendiri? Karena kalau tanyanya yang lebih menjurus-jurus gini ini lebih asik nih kayaknya nih ya. Iya, 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 betul, betul. Ya, ini pertanyaan yang menarik, Bu Kapri ya. Jadi, Hmm, saya kira kita mengalami bersama ya bahwa bagaimana upaya kita, Badan Akreditasi Nasional, Sekolah Madrasah maupun Ban PAUD PNF ya, itu pasti sangat sangat sadar bahwa asesor ini adalah ujung tombak kita ya. Ujung tombak eh, lembaga kita, kami, Badan Akreditasi Nasional ini, yang sekarang menjadi satu. Saya tadi lupa memperkenalkan ya, bahwa saat ini dua badan akreditasi yang dulunya adalah Badan Akreditasi Nasional PAUD PNF dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah ini sudah menjadi satu, menjadi BAN PTM singkatannya. Jadi P itu adalah PAUD, ya. Kemudian D itu adalah pendidikan dasar dan N itu adalah pendidikan menengah. Nah, setelah dua badan ini bergabung, maka asesor dari dua badan yang sebelumnya terpisah ini juga menjadi satu, yang hmm, menjadi asesor BAN PTM. hmm, Jadi eh, kami meyakini bahwa pada periode sebelumnya itu upaya dari dua badan ini terhadap asesor ini selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Kompetensinya selalu diperbaiki, wawasannya juga selalu diperbaiki. Kita masih ingat Bu Kapri, dulu asesor kita itu awalnya ada 16 ribuan ya. Itu hmm, baru hanya untuk pendidikan dasar dan menengah. Kemudian kita ingat pada saat itu kemudian kita melakukan reseleksi kan, melakukan tes kompetensinya, tes karakternya, kepribadiannya dan lain sebagainya, dan akhirnya jumlahnya menyusut. Ya. hmm, Saya kira yang dilakukan oleh Ban PAUD PNF dulu juga demikian. Nah, hmm, upaya perbaikan kompetensi asesor ini tidak akan pernah berhenti. Jadi setiap tahun kami memprogramkan selalu ada perbaikan terhadap kompetensi pengetahuan asesor, keterampilan asesor, dan lain sebagainya, yang salah satu diantaranya adalah melalui pelatihan. Jadi BAN PDM dengan instrumen baru pada tahun 2024 ini, kami melakukan pelatihan kepada seluruh asesor, sekitar 9.000 lebih itu kami latih terhadap instrumen baru, bukan hanya instrumen saja yang kita latihkan juga terhadap bagaimana eh, peningkatan kita tingkatkan wawasannya terhadap eh, pengetahuan-pengetahuan pendidikan terkini, ya karena perbaikan-perbaikan instrumen ini cukup cukup mendasar. Ya, jadi kami tidak berhenti sampai pelatihan itu. Kemarin dalam pelatihan itu kita uji lagi, Bu Katri, dan ke hmm, depan kami akan melanjutkan program peningkatan ini. Mungkin bentuknya bisa pelatihan, bisa bentuknya kita lakukan dengan workshop, ya, melakukan secara online maupun secara luring, dan kami akan lakukan terus. Dan kami yakini ya, berbagai masih ada kelemahan kekurangan itu, ya kami menyadari. Kami tidak hmm. mungkin mengatakan semua asesor sudah hebat semua, tetapi kami tidak akan pernah berhenti untuk meningkatkan wawasan maupun kompetensi asesor. Gitu Bu Ya. Katri. Baik, berarti BAN sendiri sudah berusaha terus dan kita berharap asesornya juga ada kemauan untuk berbenah diri gitu ya. Ya, betul. Pertanyaan yang ketiga, nah sekarang nih, jadi sebetulnya kalau saya ingat dulu ya, kita membuat instrumen, terus kemudian salah satu dalam instrumennya itu kita membuat saran untuk pemangku kepentingan. Nah, pertanyaannya itu adalah kita buat sarannya nih asesornya sudah dibuatin dan dilatih dan akhirnya bisa membuat
apa ya, saran-saran yang cukup baik lah. Pertanyaannya, apakah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan? Ini agak kepo nih, kita agak kepo. Iya, 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 iya. Baik, baik. Ya, terima kasih Bu Kapri. Jadi ini memang salah satu dari tujuan kita itu, cita-cita kita itu adalah hasil dari saran yang tadi disebut oleh Bu Kapri, ada saran. Kata lain ada rekomendasi ya. Atau kami sekarang menyebutnya adalah catatan-catatan dari asesor berdasarkan pengamatan lapangan. Hmm, Em, Cita-cita kita memang dari dulu, kalau hasil dari akreditasi ini tidak dilanjuti oleh pemerintah daerah maupun satuan pendidikan, maka tentu pertanyaannya untuk apa? Kan begitu ya, Bu hmm, Kapri ya. Em, betul. jadi kita punya cita-cita bahwa hasil dari akreditasi, dan kita tahu bahwa akreditasi ini adalah sebenarnya satu-satunya instrumen di mana asesor ke lapangan kemudian bukan hanya bertanya saja, bukan hanya mewawancarai saja, tetapi juga melakukan pengamatan pada lingkungan, juga melakukan pengecekan dokumen, dan lain sebagainya. Dan yang diwawancari juga bukan hanya guru, tapi juga kepala sekolah, juga pada siswa, dan ada juga perwakilan orang tua. Dan instrumen atau proses bisnis akreditasi ini adalah sangat-sangat khas ya, karena cukup lengkap informasi yang diperoleh, dan dari informasi itu kemudian asesor ini membuat catatan atau rekomendasi atau saran, baik itu kepada satuan pendidikan yang divisit maupun kepada pemerintah ini. Nah, kita tahu bahwa kita memiliki organ di provinsi ya Bu Kapri ya, yaitu yang disebut dengan Ban Provinsi. Kalau sekarang Ban PDM Provinsi. Nah, Ban PDN Provinsi ini salah satu dari tugasnya di dalam proses bisnis kita itu, setelah akreditasi selesai, kemudian ada catatan-catatan dari asesor, kemudian Ban Provinsi ini membuat rekapitulasi. Temuan-temuan pentingnya itu direkapitulasi. Nah, temuan-temuan penting yang direkapitulasi ini kemudian akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Kalau untuk jenjang SD, SMP kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Untuk SMA, SMK kepada provinsi. Untuk madrasah ya kepada Kanwil Kemenak Provinsi atau Kan Kemenak Kabupaten Kota. Nah, ini dilakukan awalnya adalah ada tahap terakhir yang di kita itu sekarang pada tahap 7, yaitu Bank Provinsi itu menyampaikan, mengundang Dinas Pendidikan, Kabupaten Kota, Provinsi, Kanwil, Kan Kemenak, dan mitra-mitranya. Ya, kalau di PAUD ada Himpaudi dan lain sebagainya, kemudian ada BPMP dan lain sebagainya, itu kemudian Bank Provinsi itu menyampaikan itu rekomendasi-rekomendasi dan temuan-temuan hasil dari rekapitulasi asesor tadi. Nah, eh, memang harus kita akui bahwa eh, pemerintah daerah ini perhatian terhadap hasil akreditasi, tentu saja bukan hanya akreditasi, bervariasi antar provinsi, antar daerah. Ya. Ada pemerintah daerah yang sangat peduli dan cukup respon dengan cepat. Tapi tentu saja harus kita akui bahwa banyak juga pemerintah daerah yang eh, mungkin ya slow gitu ya dengan berbagai alasan untuk merespon dengan cepatnya. Nah, tentu saja kami jujur nggak bisa mengatakan berapa persen Pemda yang merespon begitu, tetapi semua kegiatan mensosialisasikan hasil akreditasi itu dilakukan oleh semua ban provinsi kepada pemerintah daerah dan eh, mitra-mitra baik dari di lingkungan Kemdikbud maupun dari Kemenak. Nah, ini yang penting memang Bu Kapri, bahwa kita perlu mengembangkan suatu evaluasi, alat evaluasi apakah pemerintah daerah, mitra atau Kemenak ini menindaklanjuti atau tidak. Kalau menindaklanjuti itu sejauh mana harus diukur sih memang. Itu tantangan kita ke depan, Bu Kapri. Jadi ini udah ada challenge ya yang ada di depan mata. Terakhir nih, Pak, karena kita ada waktu nih, Dokter Budi, jadi kita harus agak sedikit singkat. Tapi pertanyaan saya adalah, itu akreditasi nasional itu sangat berbeda dengan akreditasi internasional, yang di mana
Kalau akreditasi nasional kan kita tahu ya, mereka datang, mereka melihat, mereka memotret, mereka kemudian melihat prosesnya, dan kemudian mereka mencatat hasil temuannya. Sementara kalau mungkin kalau bicara akreditasi internasional itu adalah mereka itu memberikan apa loh yang kita mau lihat, terus kemudian yuk aku bimbing. Ini loh kalau yang masalah ini kamu perlu ini disiapin. Kurang apa? Yuk yuk disiapin ya. Sampai akhirnya dibimbing. Ini apa ya? Cara pandangnya ini sedikit berbeda nih. Oke. Nah, ini gimana nih ke depannya untuk Badan Akreditasi Nasional kita nih, Dokter Budi? Ya, ya Bu Kapri, ini menarik ya. Memang menarik untuk dibandingkan dalam arti kami juga mempelajari karakteristik akreditasi internasional juga. Memang ada perbedaan paradigma, ada perbedaan aturan gitu ya. Kalau di Indonesia itu akreditasi itu memang amanah yang wajib ya. Wajib setiap satuan pendidikan itu wajib untuk diakreditasi. Manahnya undang-undang memang gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan mengamanahkan untuk wajib diakreditasi itu oleh lembaga akreditasi lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hari ini ada BAN, maka tanggung jawab dari proses akreditasi, pelaksanaan akreditasi itu semua biaya tidak boleh dibebankan ke satuan pendidikan. Jadi biaya akreditasi, asesor, akreditasi asesor, dan lain sebagainya itu adalah harus dibiayai oleh pemerintah. Kan begitu ya, untuk dari latar belakang itu. Sedangkan akreditasi internasional ini terhadap SPK-SPK itu kan tanggung jawab satuan pendidikan kan, Bu Kapri? Satuan pendidikan yang Betul. membayar kan begitu ya, membayar kepada lembaga akreditasi. Nah memang kalau menurut saya ya, dengan konsekuensi dengan membayar yang besar dan mahal itu pasti ada servis yang berbeda. Dan itu memang salah satu servis yang berbedanya adalah lembaga akreditasi internasional ini kan memang mendampingi kan ya. Mendampingi selain mengakreditasi menunjukkan apa yang harus diperbaiki dan setelah itu kan nggak terus ditinggal oleh si asesornya, oleh asesornya. Tapi kan oleh lembaga akreditasinya itu terus kemudian didampingi terus sampai tercapainya apa yang diharapkan. Kan begitu ya. Di SPK kan begitu ya, Betul. Pak. Ya. Hmm. Nah, sedangkan di Indonesia itu memang eh, tidak berbayar oleh satuan pendidikannya tidak bayar, tetapi sebetulnya tugasnya itu sebetulnya sudah ada pembagian. Nah, kalau di akreditasi nasional itu adalah asesor itu kan fungsinya adalah memotret seperti apa. Dan tentu saja tindak lanjutnya itu bukan oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN. Karena apa? Karena tugas berikutnya itu adalah, kalau di negara kita itu adalah, tindak lanjutnya dilakukan oleh Pemda. Nah, Pemda ini bisa menggunakan tangannya adalah pengawas. Misalnya begitu ya. Pengawas itu adalah di bawah pemerintah daerah. Misalnya untuk pengawas sekolah, berarti dia di bawah Dinas Pendidikan. Pengawas untuk madrasah, dia di bawah Kemenang. Nah, mestinya kalau fungsinya itu sudah berjalan dengan baik, para pengawas maupun mitra-mitra yang lain dari hasil akreditasi itu dia ikutin terus gitu ya sampai terpenuhi. Nah, memang agak berbeda dan itu harus kita akui ya bahwa kalau di lembaga akreditasi internasional itu memang bukan hanya mengakreditasi tapi mendampingi sampai terpenuhinya standar yang mereka sudah tetapkan. Dan kalau di kita kan nggak mungkin asesor itu mendampingi terus kan sampai ini karena asesor itu kan punya tugas yang lain juga begitu. Nah, bedanya juga bahwa di akreditasi nasional kita itu yang mengakreditasi, yang mengvisit satuan pendidikan yang diakreditasi adalah asesor yang lintas kabupaten. Jadi misalnya asesor itu yang menjadi pengawas, misalnya dia posisinya pengawas sekolah di Kabupaten A, tidak boleh dia mengakreditasi sekolah di Kabupaten A. Dia harus mengakreditasi di sekolah-sekolah di kabupaten yang lain. Dan hasilnya, nah itulah yang semestinya dipakai oleh pemerintah daerah
kemudian pemerintah daerah bisa menugaskan asesor yang Kabupaten A ini untuk menindaklanjuti, mendampingi sampai terpenuhinya standar yang diharapkan. Memang beda ya, beda proses bisnisnya memang. Yang mana itu sebetulnya penyebabnya macam-macam, bisa juga karena memang dari struktur organisasinya. Untuk internasional dia ada biaya, kemudian untuk nasionalnya adalah biaya ditanggung oleh pemerintah. Dan menurut saya itu salah satu perbedaannya. Tetapi kita BAN itu dalam diskusi sebetulnya sudah terinspirasi bagaimana, apakah mungkin ya suatu akreditasi di nasional itu kemudian kita setelah benchmark dengan akreditasi internasional itu mungkin nggak begitu ya mendampingi seperti akreditasi internasional. Ya, kalau misalnya akan dilakukan seperti itu memang harus banyak persiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Konsekuensinya memang harus banyak sekali. Salah satu di antara konsekuensinya itu adalah harus menyediakan biaya yang cukup gitu ya. Itu Bu Kapri menurut saya ya. Baik. Oke, menarik ya. Berarti pada saat ini ka- kalau kalau kolaborasi antara pemerintah, Pemda dan lain-lain itu berjalan dengan baik, sebetulnya sih eh, semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi sayangnya Yes. mungkin ada mismatch di mana lah ya, atau ada sesuatu yang kurang. Baik, Dokter Budi, sangat menarik sekali kalau bicara akreditasi. Dan saya berharap pandangan masyarakat ini bisa berubah menjadi lebih baik kalau memang yang belum, oke. Tapi yang sudah harus tetap lebih positif. Terakhir, kalau apa yang kira-kira Dokter Budi ingin sampaikan kepada sekolah-sekolah yang ingin diakreditasi ataupun yang belum pernah diakreditasi, ini apa kira-kira pesannya? Ya, wah ini pesan yang pertanyaan yang saya tunggu-tunggu Bu Kapri ya. Jadi masa-masa lalu gitu ya, masa-masa lalu seringkali sekolah kalau mau didatangi oleh asesor itu tegang dan takut, seolah-olah asesor ini datang untuk akan menghukum kan gitu ya. Nah, kami berpesan kepada seluruh kepala sekolah, kepala madrasah, dan juga kepada asesor gitu ya. Kita sudah membekali asesor bahwa asesor ini datang ke sekolah itu bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mengaudit keuangan, bukan untuk menghukum dan lain sebagainya. Sebaliknya, kami mengharapkan bahwa sekolah ini kalau mau didatangi asesor itu harus dengan hati senang. Karena mau diberikan masukan secara gratis bahasanya begitu ya. Mau diberikan rekomendasi secara gratis kurang lebih gitu. Jadi kami mengharapkan sekolah ini ketika diakreditasi oleh asesor, didatangi asesor, terimalah dengan senang hati. Jangan dengan rasa tegang dan takut. Di sisi lain Hmm. kami juga sudah membekali asesor, jangan nakut-nakutin. Jadi pesan kami yang pertama itu. Yang kedua, sampaikan apa adanya. Jangan semata-mata mau diakreditasi, kemudian 2 bulan sebelum diakreditasi, kemudian menyulap ini dan itu ya. Dokumen yang tadinya nggak ada, data yang tadinya Hmm. nggak ada, kemudian diada-ada. Nah, kami nggak mengharapkan begitu. Kalau itu nanti sasaran dari visitasi nggak tercapai. Jadi Hmm. kalau misalnya mau memajukan mutu pendidikan ini ya continue dilakukan. Jangan semata-mata karena mau didatangi oleh asesor saja, tetapi dengan sadar sekolah itu melakukan perbaikan. Yang terakhir Bu Kapri, kami mengharapkan kepada masyarakat, seluruh pemerintah daerah, jangan dilihat akreditasi ini adalah sebagai suatu alat pertandingan antar sekolah. Seolah-olah kemudian berlomba-lomba dalam arti yang nanti yang jelek terus kemudian nanti ditinggal oleh Pemda atau dan lain sebagainya. Tetapi harapan kita ini adalah sekolah itu merasa dia bertanding dengan dirinya sendiri. Itu yang dipesankan, selalu dipesankan oleh kami. Pertandingan pada dirinya sendiri antar waktu bertanding. Jadi artinya kalau sekarang misalnya dapat C ya,
dia berpacu bertanding dengan dirinya sendiri untuk akreditasi ke depan itu lebih baik dari C, ya. Yang kalau B untuk memperbaiki nanti untuk akreditasi berikutnya nanti bisa lebih baik pada itu. Jadi kita mengharapkan pertama jangan tegang, santai saja, dengan senang hati menerima asesor, kemudian hasilnya apapun, jangan kemudian membuat itu yang kurang, misalnya dapat C, jangan membuat kemudian merasa down, kemudian yang dapat A juga jangan merasa sama apa itu menyombongkan diri gitu ya. Jadi dia harus bertanding terhadap dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Itu bukan harapan kita ya Baik. kepada Oke, semua baik. kepala Itu sekolah. sangat, ya, sangat-sangat bagus sekali harapannya, dan saya berharap ini universitas-universitas juga mendengar sehingga nanti dalam salah satu eh, kriteria untuk menambah kuota dari setiap SMA tidak berdasarkan hasil dari akreditasi, begitu ya, Dokter Budi ya. Karena itu masih ya. Karena ini masih Masih. yang ini maunya ini, yang ini masih maunya ini. Baik, tapi menarik sekali. Terima kasih Dokter Budi atas bincangnya dan atas waktu yang telah diberikan kepada Mbak Pau. Dan sobat-sobat Mbak Pau, terima kasih telah berada di channel ini. Kalau memang tertarik lebih lanjut mendengarkan dunia pendidikan bersama kami, silahkan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Budi. Waalaikumsalam, Bu Kapri. Ya.